The Cleaner adalah sebuah film penuh teka-teki yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Ed Harris, dan lain-lain. Film ini menceritakan tentang kisah mantan polisi yang kini menjadi pembersih TKP. Mungkin hanya sedikit dari kita yang pernah berpikir mengenai hal ini, yaitu ketika sesosok mayat ditemukan di sebuah rumah. Siapakah yang akan membersihkan rumah itu setelah petugas kepolisian mengambil mayatnya? Apakah rumah itu ditinggalkan? Ataukah anggota keluarganya? Sangat sedikit yang mau melakukan hal itu, karena petugas hanya akan mengambil mayatnya saja. Dan mereka akan meninggalkan sedikit kenang-kenangan berupa kekacauan di rumah itu. Itu adalah pekerjaan dari Tom Cutler yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Dia adalah mantan anggota polisi yang sudah pensiun dan kini mengelola bisnis pembersih TKP. Tom menjelaskan untuk melakukan pekerjaan itu ada 3 langkah. Pertama, bersihkan rumah itu dari semua bibit penyakit. HIV, herpes, TBC, adenovirus, hantavirus, E. coli, dan lain-lain. Kamu harus menganggap semua virus itu ada dan menyemprot semuanya dengan semua antivirus dan desinfektan. Dan rahasianya adalah dengan menggunakan Listerin. Enzim yang dikandungnya akan mencairkan darah yang sudah membeku. Tom tinggal dengan Rosie, anak gadis semata wayangnya, yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Istrinya sudah meninggal. Ia sangat disiplin dan juga rapi. Di perusahaan kecilnya, Tom dibantu oleh beberapa anak buah. Salah satunya adalah Miguel, yang diperankan oleh Jose Pablo Cantillo. Hari itu ia izin kepada Tom untuk tidak bekerja beberapa hari karena ada urusan keluarga yang sangat penting. Sedangkan anak buah yang lainnya juga sedang cuti. Sedangkan Cherry, sekretarisnya, mengatakan bahwa pekerjaannya sangat banyak sehingga Tom harus melakukan pekerjaannya sendiri. Berbekal surat tugas, ia menuju ke sebuah perumahan orang kaya, yaitu Anerkat, yang diperankan oleh Eva Mendes. Di surat itu tertulis jika kuncinya terletak di bawah pot bunga di depan pintu. Tugasnya adalah membersihkan sebuah TKP sisa pembunuhan. Tampak darah mengotori sebuah sofa besar dan tembok di belakangnya. Dan ia pun memulai langkah keduanya, yaitu mendokumentasikan pekerjaannya dengan foto dan rekaman. Barulah ia mulai membersihkan sisa-sisa darah yang berceceran itu dengan alat dan cairan kimianya, hingga sangat bersih seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan seperti biasa, sore harinya ia pulang ke rumahnya. Tapi ia sangat terkejut saat ia melihat Rosie, anaknya, sedang membongkar perkakas istrinya yang sudah meninggal. Rosie mengatakan bahwa ia sedang diberi tugas untuk menulis seorang pahlawan dari sekolahnya. Dan menurutnya itu adalah ibunya. Dan keesokan harinya, ia kembali terkejut ketika ia akan berangkat ke kantornya. Di sakunya, ia menemukan kunci rumah itu lagi. Rumah yang menjadi TKP yang ia bersihkan kemarin. Ia pun segera kembali ke rumah itu lagi. Di rumah itu, Tom disambut oleh sekumpulan anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun. Pemilik rumah itu tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Tom. Ia mengatakan sedang pergi kemarin, dan ia tidak memesan jasa pembersih apapun. Karena di rumahnya ada beberapa asisten yang membantunya. Tom yang kebingungan pun kemudian pura-pura salah alamat. Sesampainya di kantor, Tom menghubungi polisi yang telah memesan jasanya, yaitu Detektif John.
Tapi pihak kepolisian mengatakan tidak ada polisi atas nama Detektif John dan nomor kasus seperti yang ia bicarakan. Dan Tom pun menjadi semakin bingung. Ia menyimpan semua dokumen tentang kasus itu ke dalam lacinya. Tom yang terus kepikiran kemudian menghubungi sahabat dan juga ayah baptis anaknya yang seorang polisi yang bernama Eddie Lorenzo yang diperankan oleh Ed Harris. Dan kemudian mereka pun bertemu di sebuah bar. TV di bar itu memberitakan tentang seorang polisi yang dipecat karena kasus korupsi dan juga berita tentang orang hilang di rumah yang kemarin menjadi TKP yang dibersihkan Tom. Di sana juga ada seorang polisi bernama Jim Vargas yang diperankan oleh Luis Guzman yang sedang menangani kasus itu. Jim tampak sombong dan menjengkelkan. Ia hampir saja saling pukul dengan Eddie Lorenzo. Mereka tampak tidak saling menyukai. Dan keesokan harinya ketika Tom baru datang ke kantornya, Ann Norcat pemilik rumah itu sudah menunggunya. Ia mencari Tom karena kini suaminya hilang. Dan keesokan harinya, Tom datang dan mengaku telah membersihkan rumahnya. Ia ingin bertanya kepada Tom apa yang sudah dibersihkannya. Ia sudah tahu bahwa Tom berbohong telah salah alamat. Tapi Tom tetap tak mau mengaku. Siang harinya, saat Tom sedang membersihkan TKP lainnya, Lorenzo mendatanginya. Ia mengatakan kepada Tom bahwa polisi telah memeriksa kediaman Norcat dan mereka tak menemukan apapun kecuali bekas zat pembersih yang sangat banyak. Lorenzo mengatakan kenapa ia tidak menceritakan kepadanya kemarin. Ia juga mengatakan bahwa Norcat punya hubungan dengan Vaughn, polisi yang dipecat itu. Tom mengatakan bahwa ia tidak punya urusan dengan Vaughn. Ia mengatakan bahwa ia tak mau merepotkan Lorenzo. Karena terakhir kali Lorenzo membantunya dan dia hampir dipecat. Lorenzo kemudian mengatakan bahwa ia bisa membantunya kalau Tom berkata jujur. Dan ia bertanya apakah ia pernah menerima sesuatu dari Vaughn. Dan Tom menjawab bahwa ia pernah mengerjakan sesuatu untuk Vaughn dengan imbalan membersihkan kasus istrinya yang tewas di penjara. Keesokan harinya, saat Tom datang ke kantornya kembali, di sana sudah ada Jim Vargas dan temannya yang sedang menggeledah kantornya. Tapi Cherry sekretarisnya menahannya karena Jim tidak membawa surat tugas. Kepada Tom, Jim mengatakan bahwa ia tidak sedang menggeledah. Ia hanya menjalankan prosedur karena di sana ditemukan bahan kimia pembersih. Tom pun kemudian menunjukkan kepada mereka cairan yang ia gunakan. Ia meminta Miguel untuk membantu Jim dan teman detektifnya. Sementara ia mengambil dokumen yang disembunyikannya dan segera pergi. Rupanya Tom telah berjanji untuk bertemu dengan Ann Norcat di sebuah gereja. Ia bertanya kepada Ann apakah ia diikuti atau memakai penyadap dan kenapa ia tidak melaporkan dirinya kepada polisi. Ann mengatakan kepada Tom bahwa ia tak percaya kepada polisi dan ia lebih percaya kepada Tom. Kemudian Tom pun mengaku bahwa ia memang telah membersihkan rumah Ann dari darah suaminya yang tewas dengan ditembak di sofa ruang keluarga. Tom juga mengatakan bahwa ia tahu kasus yang sedang dihadapi suaminya terhadap kepala polisi Vaughn. Tapi saat Ann bertanya kepadanya siapa yang menyuruh membersihkan rumahnya, dan Tom menjawab bahwa ia juga sedang mencari tahu itu. Lalu Ann menceritakan hubungan suaminya dengan kepala polisi Vaughn. Ann juga memberikan sebuah buku rahasia milik suaminya yang berisi sebuah daftar panjang catatan transfer ke sejumlah polisi.
Anne juga menceritakan bahwa sebelum kematiannya, kepala polisi Vaughn datang ke rumahnya bersama Jim Vargas dan mereka bertengkar. Mereka menyebut-nyebut buku catatan korupsi itu. Tom lalu menemui Lorenzo. Ia menanyakan beberapa nomor lencana yang ada di buku itu. Setelah memberikan beberapa nama dari nomor lencana itu, Lorenzo menanyakan untuk apa nomor-nomor itu. Dan Tom mengatakan bahwa Norcat memiliki daftar penerima suap seluruh polisi dari yang terkecil. Bahkan nama Tom juga ada di daftar itu. Lalu Lorenzo menyarankannya untuk membakar buku itu. Itu bisa menyelamatkannya. Karena kepala polisi Vaughn bisa saja mengirim seseorang untuk membunuhnya jika tahu buku itu ada pada Tom. Tapi Tom menolaknya dengan alasan ia masih akan mempelajari kasus itu. Lorenzo terus mendesak Tom agar membakar buku itu. Ia mulai marah kepada Tom. Tom yang mulai curiga lalu bertanya apakah Lorenzo takut ia menemukan namanya di daftar itu. Dan Lorenzo kemudian memberikan nomor lencananya. Ia bahkan memberikan Tom pulpen untuk mencatatnya. Lorenzo mengatakan ia hanya khawatir Tom akan terbunuh. Tom lalu kembali ke rumah Anne, tapi Anne yang melihat sofa bekas suaminya terbunuh menjadi ketakutan. Ia merasa tidak aman lagi di rumah itu. Dan Tom kemudian membawa Anne ke rumah Miguel, anak buahnya. Di sana mereka disambut sangat baik oleh keluarga Miguel. Anne yang melihat anak-anak Miguel yang lucu kemudian teringat bahwa suaminya tidak menginginkan anak. Tapi ia menceritakan bahwa ia hampir punya satu anak tapi keguguran. Di perjalanan pulang dari rumah Miguel, seorang polisi menghentikan Tom dan memukulnya. Itu sepertinya sebuah peringatan. Tom kemudian teringat dengan kunci rumah milik Anne yang ada padanya, dan ia ingin menanyakan kepadanya siapa yang memiliki kunci itu. Tapi saat itu Anne sedang menuju ke rumah sakit karena Jim Vargas memintanya untuk mengecek sesosok mayat yang diduga adalah John Norcat suaminya. Anne mengatakan jika wartawan telah mengetahui kasus pembersihan rumahnya dan ia tak ingin diwawancarai. Tom pun kemudian membantunya untuk lewat pintu belakang. Ia kenal dengan dokter forensik di rumah sakit itu. Dr. Arlo lalu membantu Tom tanpa harus menunggu Jim Vargas. Dan saat Anne pergi, Arlo mengatakan kepada Tom bahwa itu memang mayat John Norcat. Ia tahu dari catatan medisnya. Dr. Arlo mengatakan bahwa John Norcat telah melakukan operasi vasektomi kepada dokter yang telah mengebiri anjing milik Tom. Lalu tiba-tiba Jim Vargas datang. Ia bertanya kenapa Tom berada di situ. Dan Tom mengatakan bahwa ia hanya ingin makan siang dengan teman lamanya Arlo. Tapi Jim mengatakan bahwa ia telah membuntuti Tom karena curiga ia terlibat pembunuhan John. Jim juga tahu bahwa Tom terlibat dalam pembunuhan istrinya sendiri. Tom yang terdesak kemudian mengatakan bahwa ia tahu bahwa Jim telah menerima suap dari kepala polisi Vaughn. Tapi Jim tampak terkejut Tom mengetahui itu. Belum sempat mereka berbicara, Arlo memanggil Jim. Ia mengatakan bahwa Anne telah mengidentifikasi pembunuhnya. Tom yang terkejut, Jim seperti tidak tahu tentang buku itu, kini mulai curiga kepada Lorenzo sahabatnya. Ia ingin tahu siapa pemilik kunci rumah itu. Kepada Lorenzo, Tom mengatakan bahwa nama Jim ada dalam buku itu. Tapi sepertinya itu bukan tentang buku. Ada kasus lain yang mencoba melibatkannya. Seseorang telah memberinya kunci untuk masuk rumah itu. Mendengar itu, Lorenzo mengatakan bahwa kunci dari kasus yang menjerat Tom adalah Jim Vargas. Ia meminta kepada Tom untuk menyerahkan buku itu kepada Vargas.
Dan sebagai imbalannya, Vargas akan menutup kasusnya. Tapi Tom menolak itu. Ia ingin mengungkap kebenarannya. Tom berjanji untuk bertemu dengan Vargas bersama dengan Lorenzo 1 jam lagi di sebuah stasiun kereta api. Tom lalu pergi ke rumah Anne. Ia melihat Anne sudah mengemas barang-barangnya di dalam bagasi. Tom mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa pemilik kunci rumah itu. Dan Anne juga tahu. Tapi Anne meminta Tom untuk memberikan kuncinya. Ia akan menyangkalnya jika polisi menangkapnya. Anne juga mengatakan polisi tak akan percaya dengan kunci itu, karena kunci itu bisa milik siapa saja. Dan Tom membalik pertanyaannya kepada Anne. Kalau begitu, apakah bayimu bisa anak siapa saja? Dan Anne pun marah dan mengusir Tom. Tom lalu menelpon Ed Lorenzo. Ia mengatakan kepada Anne untuk menanyakan apakah Eddie masih memiliki kunci itu. Jika Eddie Lorenzo masih memilikinya, ia akan pergi dan melupakan kasus itu. Tom ingin tahu siapa yang menjebaknya, dan Lorenzo menjawab bahwa kunci itu telah hilang. Anne lalu menceritakan bahwa Eddie Lorenzo sangat senang mengetahui ia hamil anak perempuan. Ia langsung mengirimnya beberapa hadiah. Tapi ia merahasiakan itu kepada John. Lalu saat ia keguguran, Lorenzo sangat marah dan mengira jika John memaksanya untuk menggugurkannya. Tom pun kemudian menghubungi Vargas untuk menangkap Lorenzo. Mereka bertemu di stasiun tua. Jim Vargas mengatakan akan menghapus kasusnya jika ia menyerahkan buku daftar korupsi itu. Dan Tom mengatakan akan menyerahkannya setelah ia menangkap Lorenzo. Pertukaran yang cukup adil, bukan? Namun tiba-tiba teleponnya berdering. Rupanya Lorenzo telah menjemput Rosie anaknya dari rumah bibinya, tempat Tom menitipkannya. Tom yang tahu nyawa anaknya sedang dalam bahaya segera pulang dan meninggalkan Vargas. Dan tanpa basa-basi, Tom langsung meminta Rosie untuk pergi ke ruangan sebelah. Ia sangat marah kepada Lorenzo yang menyandra anaknya. Lorenzo mengungkap keterlibatan Tom dalam kematian istrinya di depan Rosie. Ia meminta Tom untuk melupakan kasus itu dan bertukar dengan Vargas sebagai bentuk pertolongan kepada Tom. Tom mengatakan bahwa Lorenzo telah menjebaknya. Dan ia juga sudah siap untuk menembak Tom saat mengetahui polisi telah datang untuk menangkapnya. Ia mengatakan, siapa yang akan membersihkan darahmu, Tom? Dan tiba-tiba, duar. Tanpa diduga, Rosie menembak Lorenzo. Dan Tom pun memberikan buku itu kepada Vargas. Jim Vargas mengatakan akan membakar buku catatan itu agar mereka semua bisa tidur nyenyak. Dan film pun usai. Kini yang membersihkan rumah Tom dari noda darah adalah Miguel. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Cleaner. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dari film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.